cucu ya, cucu dari ke Flavius Josephus. Kita ke Santo Irenaeus dulu ya. Santo Irenaeus ini adalah cucu ya, cucu dari murid Yohanes ya. Jadi Yohanes punya murid, dia cucu murid Yohanes. Yohanes punya murid namanya Polikarpus dan Ignatius. Polikarpus punya murid namanya Santo Irenaeus ya. Santo Irenaeus ini adalah uskup di Ludum, Galia ya, kalau sekarang lain Prancis. Beliau ini lahir tahun 130 Masehi, wafat tahun 202 Masehi. Beliau mengarang buku yang sangat terkenal ya, paling populer dan jadi perbandingan oleh para teolog dunia. Bukunya itu berjudul Adversus Heresis. Buku Adversus Heresis jelas menceritakan bahwa terjadi keraguan-raguan pada petinggi-petinggi agama pada saat itu siapa yang mereka salibkan. Nah, bahkan dalam buku Adversus Heresis ini ya, di sini Santo Irenaeus yang juga cucu murid Yohanes, murid dari Polikarpus yang menjadi uskup di Ludum, Prancis, mengatakan sebenarnya memang bukan Yeshua Mesia yang disalib, tapi Simon orang Kirene. Ya. Dari mana dasar beliau berkata begini? Karena ada beberapa aliran Kristen yang lahir pasca di dulu Bang Mancu. Pasca meninggalnya Yohanes. Yang pertama itu adalah Kristen Ebionik, yang kedua Kristen Basilias. Kedua Kristen yang turunan pertama ya dari murid Yesus ini tidak pernah mengakui kalau yang disalib itu adalah Yeshua HaMashiach, tapi seorang yang diserupakan. Oke, tadi dia membawa Flavius Josephus ya, saya sedikit cerita sejarahnya. Flavius Josephus ini dicatat namanya oleh Bapak Gereja. Ini tepatnya nanti jauh-jauh hari pada zaman John Wycliffe 1239. Jadi Flavius Josephus ini lahir tahun 37 Masehi, wafat tahun 100 Masehi. Flavius Josephus itu mengarang dua buku yang cukup terkenal ya. Yang pertama itu judul bukunya adalah The Jewish War. The Jewish War ini adalah perang Yahudi, di mana Flavius Josephus menceritakan keterlibatannya dalam perang Yahudi. Flavius Josephus ini adalah seorang jenderal tentara Yahudi dari kelompok Selot yang berhasil membelot atau berkhianat hingga bergabung dengan pasukan Roma. Ya, atas perintah Jenderal Vespasianus atau yang kita kenal dengan bapaknya Jenderal Titus yang menghancurkan Bait Suci kedua. Flavius Josephus juga mengarang buku ya, Encyclopedia of the Jews, sejarah kuno Yahudi. Kalau kita baca buku ini, memang buku ini bercerita bahwa Yahudi itu tidak pernah berbicara tentang nubuatan-nubuatan di mana orang mati bangkit lalu tebus dosa, tidak ada. Saya berkali-kali bilang bahwa Kristen itu memanipulasi bahkan mematikan budaya Yahudi, mengambil hanya untuk kepentingan pribadi. Ya, dalam salah satu bukunya Flavius Josephus bercerita bahwa apa yang terjadi dalam sejarah Yahudi kuno itu adalah nasionalisme atau pemulihan bangsa Israel. Tidak pernah ada nubuatan-nubuatan tentang seorang Mesia yang harus tergantung di kayu salib. Silakan dibeli bukunya Bang ya, bukunya ada ya. Judulnya itu saya ulang ya, Encyclopedia of the Jews ya, sejarah kuno Yahudi. Silakan dibeli. Ya, jadi kawan-kawan, saya berkali-kali katakan, penyalin kitab Bible ini sama sekali tidak tahu tradisi Yahudi, budaya Yahudi. Kalaupun dia tahu, dia sengaja membuat hoax. Kalau kita lihat Yesus murid-muridnya, kita harus melihat dari budaya Yahudi, budaya Israel, bukan budaya Yunani ya. Saya kasih contoh yang kecil saja kawan-kawan ya. Saya kasih contoh kecil, budaya Pesah. Budaya Pesah, karena saya seorang pemerhati budaya Yahudi, budaya Pesah itu adalah budaya yang disucikan, salah satu yang disucikan oleh bangsa Israel, di mana budaya Pesah itu memperingati hari keluarnya ya bangsa Israel dari penjajahan Mesir oleh Musa. Ini simbol pembebasannya adalah darah hewan. Ini yang diambil, dimanipulasi, ya diasimilasi paksa oleh otoritas Roma, mengambil budaya Paskah, memindahkan budaya ini ke budaya mereka. Lalu mengganti simbol pengorbanan hewan, darah hewan menjadi pengorbanan darah manusia. Dasarnya dari, saya pernah bilang bahwa status epistemologi Bible itu this is the formulation of pagan teaching-nya. Jadi formulasinya ya itu dari ajaran pagan. Kita bisa buktikan itu, banyak bukti untuk itu. Nah, sementara